صلوات الله عليك أنت شمس أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الوهاب اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد أفضل من أناب وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بسنته وجماعته من يوم هذا إلى يوم الوقوف بين يدي الله التواب. أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Para jamaah yang sangat saya muliakan, pengurus takmir Masjid Al-Fatih, pengurus Majelis Lotib, tim IT, pemirsa Yansurkum TV, KJTV yang sangat saya hormati, Bapak Ibu, para pecinta Allah, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin. Ini pengajian pertama di Masjid Al-Fatih ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sesuai nama masjid ini Al-Fatih. Fatih itu dari kata Al-Fathu, kemenangan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, membuka hati kita futuh, memberikan kita ilmu yang barokah manfaat. Kita mulai lagi ngaji, mudah-mudahan paringi ikhlas, istiqomah, barokah manfaat. Kita terus berupaya memakmurkan masjid. Apa yang terjadi ketika kita setia dengan masjid? Ya, silahkan. Dunia mau berubah bagaimana, dunia mau berguncang bagaimana, kita jangan sampai meninggalkan masjid. Apa yang kita dapatkan kalau kita terus berusaha memakmurkan masjid? Allah dawuh, fihi, di dalam masjid, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada manusia-manusia yang mereka senang menyucikan dirinya. Yuhibbuna ayyatatahharu.
Jadi di masjid itu ada manusia-manusia yang dia senang menyucikan dirinya. Kata ulama yang disebut atau yang dimaksud ayatul taharu, di masjid itu manusia-manusianya suci dari najis, dari hadas. Orang yang masuk masjid hampir bisa dipastikan dalam keadaan suci, punya wudu. Yang kedua, tafsir ayat ini adalah mereka yang di masjid itu orang-orang yang disucikan Allah dari dosa. Jadi setiap kita masuk masjid, Pak, kita langsung disucikan Allah dari dosa. Makanya bangun masjid gampang. Bener. Bangun masjid mau di tingkat 17, mau model bagaimana, pokok ono duwi. Tapi memakmurkan masjid, percaya saya, wallahi lebih berat daripada membangun masjid. Dan hati-hati, masjid cuma dibangun tok, tapi gak diisi, Pak. Hati-hati. Kanjeng Nabi mengingatkan apa? La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Kiamat tidak terjadi sampai manusia berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun masjid. Jadi masjid ini bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi musibah. Berkah ketika masjidnya makmur, bangunannya bagus, tapi musibah ketika bangunannya terus dibangun, tapi maaf, kemakmurannya tidak terjaga. Musibah. Kiamat tidak terjadi sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Wapik mahal biayanya, tapi isinya, disinilah alhamdulillah Majelis Rotib memberikan kontribusi, ikut andil memakmurkan masjid, meskipun sebulan sekali. Diharapkan dengan kita mengadakan pengajian rutin dan sebagainya, masjid itu bisa makmur. Selanjutnya tanggung jawab masyarakat sekitar masjid. Ya, yang pertama, jadi orang yang ke masjid, satu, diampuni dosanya, dibersihkan, disucikan. Terusan ayat itu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Kalau orang sudah disucikan dosanya, maka Allah akan mencintai orang itu. Berarti kita dapat berapa? Minimal 2. Setiap kita datang ke masjid, 1, dosa kita diampuni. Yang kedua, kita mendapatkan mahabbah, kita mendapatkan cinta Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan. Ini tidak selesai sampai di sini. Makanya saya mengatakan, sering saya katakan, masjid itu embrio kebangkitan umat. Jangan ngomong kebangkitan umat kalau tidak lewat masjid. Tidak mungkin. Islam akan jaya, umat akan kuat, bangkit kalau tidak lewat masjid. Tidak mungkin. Ya, nah, jadi orang yang ke masjid tadi apa? Yang pertama, nanti saya buat kuis yang bisa saya kasih ini hadiah ini. Iya benar. Apa ini? Dan goreng siji panas. Tak kasih hadiah dan goreng siji yang bisa jawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang
pertama, orang yang memakmurkan masjid mendapat apa? Apa? Pahala jelas, disucikan. Yang kedua, mendapatkan cinta Allah. Perhatikan ini, tidak selesai sampai di sini. Ya, kalau orang itu sudah dicintai Allah, apa yang terjadi? Jadi mudah saja, Bu Pak, mudah saja. Cara paling mudah kita untuk mendapatkan cinta rahmat Allah adalah lewat masjid. Wis budhalo, subuh budhalo, maghrib budhalo, Pak. Ya, kalau orang sudah mendapatkan cinta Allah, apa yang terjadi? Ada sebuah hadis yang mengatakan, idza ahabballahu fulanan. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini panglimanya malaikat. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, aku sudah mencintai orang itu. Maka aku perintahkan kamu untuk mencintai orang itu. Karena sudah diperintah Allah, malaikat Jibril ikut mencintai orang itu. Tidak selesai sampai di situ. Fanada Jibril ahlas samai wal ard. Jibril kemudian memanggil semua penduduk langit dan bumi. Apa kata malaikat Jibril? Ya ahlas samai wal ard, wahai penghuni langit dan bumi. Siapa penghuni langit dan bumi, Pak? Ya semua. Manusia, batu, alam, gunung, sungai, semua. Wahai penghuni langit dan bumi, inna rabbakum yuhibbu fulanan. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu telah mencintai seseorang. Gara-gara dia memakmurkan masjid. Maaf ibu-ibu, tolong bawa anak ke masjid. Tolong Pak. Ini. Wahai penduduk langit dan bumi, Tuhanmu mencintai orang itu. Fa'ahibbu. Maka aku perintahkan. Ini malaikat Jibril. Aku perintahkan kalian semua, seluruh penghuni langit dan bumi, untuk mencintai orang itu. Allahu sallallahu alaihi. Lah diperintah malaikat Jibril, fayuhibbuhu ahlus samai wal ard. Maka seluruh penduduk langit, penghuni langit, makhluk langit dan bumi mencintai orang itu. Makanya orang itu kalau sudah dicintai Allah, alam akan mendukung. Alam akan bersahabat, Pak. Ini hadisnya. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada kita, sama buka toko berkah, sama dua anak berkah, seluruh alam diperintahkan Allah untuk mencintai. Nah, kalau semua alam sudah mencintai kita, Gus, tapi saya sudah ikut rotiban. Kok perjuangan hidup saya rasanya semakin berat ya? Pesenan gak ono, rezeki seret. Ya itulah sampean sedang diuji sabarnya. Gus, saya sudah subuh ke masjid, maghrib ke masjid, bahkan maghrib isya, saya tidak pulang Gus. Di masjid baca rotib, baca yasin. Di samping itu saya memang malas pulang Gus. Kenapa?
Istri saya itu, Gus, tatapannya seperti serigala. Jadi saya lebih senang di masjid, Gus. Enak wis turu-turu nang masjid. Oh, pun nang omah geger terus. Tapi kenapa perjalanan hidup saya kok terseok-seok? Nyambut gawe rodok sepi. Oh, no, ya itulah Allah cara mencintai kita dengan cara ya. Karena insya Allah kapan-kapan kita ngaji cara Allah mencintai hambanya. Loh, Allah punya cara mencintai hambanya. Ini sekarang fokus kita nanti kepada tentang dunia. Ya, Allah itu salah satunya, saya beri bocoran ya. Saya beri bocoran ya. Tak beri bocoran sana, mau. Cara Allah mencintai hambanya. Mau sampean cinta kepada istri, kan sampean punya cara untuk mengekspresikan itu. Sampean mulai nggawa bunga, tuku kembang, beli bunga, anggrek. Dipeno nang sing wedok, ini simbol cintaku padamu. Jadi sing wedok gak adik kembang-kembangan, duwe ae. Katakan cinta dengan coklat, biasanya dengan coklat katakan. Nah, ternyata salah satu cara Allah mencintai kita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seseorang, ibtalah, Allah memberi ujian pada orang itu. Jadi Anda jangan risau dengan ujian. Karena itu bisa jadi cara Allah mencintai kita. Saya diuji sakit. Ya, sampean mungkin diuji ini, itu. Dan ini kalau sampai tidak ngaji, tidak ngerti, akhirnya sampean sambatan, ngersulot, tok. Ya, karena tidak ngaji. Salah satu cara, banyak, alhamdulillah sudah saya kumpulkan bagaimana cara Allah mencintai hambanya. Gak terus dilos. Kalau dilos, orang kafir itu dilos. Supir, enak, rezeki rame, tuku rame. Tapi apakah mereka dicintai Allah? Bukan. Sekarang saya tanya, manusia yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad. Manusia yang punya ujiannya paling berat siapa? Nabi Muhammad. Paham? Gitu loh. Nah, dunia ini adalah salah satu bentuk ujian kita. Dunia ini penuh pesona, Pak. Sopo sih enggak? Kalau Anda ingin tahu pesona dunia, buka surat Kahfi juz 15 ayat 7. Ini. Abote kula sampean ngaji zikir nang masjid. Ini kan abotnya karena kita hidup di dunia yang penuh pesona. Lek gak kuat-kuat, Pak. Kita akan tertipu oleh pesona dunia. Surat Kahfi juz 15 Allah surat ayat 7 Allah tahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah Quran. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Aku menjadikan dunia itu penuh dengan pesona, zina, perhiasan, kesenangan. Sampeyan duwe toko,
arepe budal melok rotipan, tukune rame. Milih tetep rotipan toko ditutup apa milih ngladeni pelayan pembeli? Sampeyan duwe ilmu ambek duit milih ndi? Ini. Jadi memang inna sesungguhnya aku Allah ja'alna menjadikan aku ma'alal ardi apapun yang ada di atas bumi zinatan laha perhiasan pesona. Sopo sing gak seneng mobil Alphard menengo truk cereme. Sopo sing gak seneng omah apik? Ayo. Sopo sing gak seneng bojo ayu? Ngacung, gak waras sampean. Sopo sing gak seneng duwe bojo ganteng? Ganteng, sugih, hafal Quran, imane kuat, sembayange apik, tahajude maksimal, pinter maca kitab. Gelem sampean? Mau sampean? Iya sampean, dia kan gak mau. Hah? Ayo sopo? Makanya kan begitu Pak. Ayo sampean jebak melaku nang perumahan ketok omah gede. Ada ndak rasa ingin itu? Ketok ono wong wedok wayu, tinggi langsing putih, kutilan. Kurus tinggi langsing, putih Pak. Sampean seneng apa ndak? Ayune rek. Ayune rek. Sampeyan lali bojo sampeyan nang jejer sampeyan. Langsung lambe sampeyan dikeruwes. Saking putine, Pak, lek ngombe kopi ku ketok mlakune. Coba, siapa yang ndak ingin jabatan? Tapi terusan ayat itu yang bahaya. Terusan ayat itu yang bahaya. Cukup mudah-mudahan satu ayat ini wis barokah wis. Ayo. Dunia ini memang penuh pesona, penuh perhiasan wis. Ya. Sampai Kanjeng Nabi itu dawuhnya begini. Innallaha khalaqad dunya. Allah itu menciptakan dunia itu memang satu hijau, khadratan, dua wahdwatan, manis. Allah itu menciptakan dunia itu hijau, menarik, penuh pesona dan rasanya manis. Sopo sing gak kelem iki? Anyar gres lho iki. Ini baru gres nyes. Kemarin ada tamu dari Surabaya. Ada tamu dari Surabaya. Pak Yai tolong doakan saya. Tak dungan. Muli nyala. Ya ini tak gowon. Cuma jaluk donga tok Pak. Nyalamine iki. Neng kene pidato sak ngimami isya. Maaf, saya tunjukkan apa adanya. Lu ini dari Surabaya, minta doa. Di rumah itu 15 menit mungkin. Dari Surabaya, pulang Pak Yai. Di amplop itu bagi saya apa artinya amplop? Oh sampean ketok iki terus. Sopo sing gak senengi? Ayo. Mas iki padha. Nggak percaya lagi. Nih.
Loh, rezeki itu kalau datang sangat tidak disangka. Saya ketemu orang minta doa, terus salaman itu batin saya, duh, cuma sak lembar. Ini dolar. Jadi tarif saya sudah sampai dolar sekarang. Aja guyon sampai. Ini aku batin, duh, cuma sak lembar, batinku piro bareng dolar ini enggak tahu. Tutuk duit dolanan nih. Dikira monopoli. Jadi memang dunia ini penuh pesona. Tapi untuk apa Allah menciptakan dunia ini yang penuh pesona? Apa kita mau memburu dunia sampai meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan sholat, meninggalkan Jumatan, meninggalkan masjid, meninggalkan Quran, meninggalkan Rasulullah? Naudzubillah. Terusan ayat itu. Aku ciptakan dunia ini memang penuh pesona. Untuk apa? Linabluwahum. Alhamdulillah saya masih hafal. Surat Kahfi ayat 7 juz 15. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia ini aku ciptakan penuh pesona karena aku ingin menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling kuat menghadapi godaan dunia? Aku ingin menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Dengan hidup di dunia yang penuh pesona itu, siapa di antara kalian yang kuat? Ya maaf ya. Saya oleh Allah diberi titipan, ana wong titip duit. Sama ojo ndelok, Gus Fikri oleh piro. Berapa guru yang harus saya tanggung di rumah? Berapa anak yatim yang harus saya tanggung di rumah? Berapa bayar listrik untuk pondok? Berapa memberi makan anak pondok? Sama niku ojo ndelok. Wis tak, sama ndelok orang yang kaya, orang yang rumahnya mesti ujiannya gede. Kok guyune gak enak. Wis sampai kita ini kan lihat luarnya tok, duh enak iku yo. Hah? Enak iku. Duh koyo aku iki opo? Saya pernah ketemu dengan orang Jakarta, orang kaya. Ya, orang kaya. Batin saya gitu. Kok wong Jakarta itu bayaran ratusan juta. Mangan opo kira-kira? Nah, kalau orang sebulan dapat uang 200 juta, iku kira-kira mangan opo? Ternyata ya tidak. Oleh Allah itu menciptakan alam ini dengan teori pakai sistem keseimbangan. Ono sugih, ono melarat, ada kanan, ada kiri. Tentu mesti sama nojo mestatelon. Aku ketemu pejabat, enak. Saya ketemu saudara saya yang jadi pejabat. Sekarang tak sebut tak kudo, enak rek. Saat niki punya rumah dinas, mobil dinas, bayarannya akeh, fasilitas macam-macam. Kata saudara saya, ngel. Wis enak urip koyo dhisik. Orang itu begitu Bapak Ibu. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Coba lihat itu anak-anak kecil.
Mereka main los. Kenapa? Gak mikir dunia kan. Saya tanya, anak-anak kita itu mikir dunia apa enggak? Enggak. Masih bisa makan? Bisa. Masih bisa dapat uang? Masih bisa main? Tuku es krim? Delok TV? Lihat itu. Orang yang enggak mikir dunia, Pak, justru dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Sampean kan jarang mikir, makanya mikir. Mikir. Kesel aku suwe-suwe. Wong saiki itu mikirnya ndak pakai ini. Loh, maaf, sampean dulu ada sini. Sampean punya bayi. Bayi itu iso nyambut gawe. Bisa nulis, bisa lari, bisa baca, bisa ke pasar, bisa ambil makanan sendiri, mikir dunia, enggak. Tapi rezekinya ditanggung oleh Allah. Begitu ono bayi nangis, sing moro ibuke moro nang bayine atau bayine sing moro nang ibuke? Bayine nangis, ya Allah, buka klambi, cek, langsung cek, Pak. Sampai muni, cek. Bayi yang jam berapa ini? 7:30. Bayi yang asalnya nangis, begitu kena sentuhan kasih sayang ibunya, cek meneng. Coba, sampean kok bengi, Pak, nangis so. Langsung moro. Ya Allah, wis tuwa. Loh, ini kan outward looking. Bayi dan anak-anak dan mikir dunia, tapi oleh Allah ditanggung. Ini, perhatikan passwordnya. Semakin kita melepas dunia, semakin dunia memburu kita. Percaya omongan. Semakin kita mengejar dunia, percayalah dunia akan semakin lari meninggalkan kita. Koyo ndak masuk akal, wis ditenor. Godaken dunia. Gak tambah melayu. Jadi semakin ini. Lu coba cilik-cilik gitu. Tangi turu isu arep sekolah, sarapan wis cepat. Malah lek gak makan gak sarapan, ibu wis sing nesu. Nah, sarapan dulu. Kari muntah, karena dia sudah tidak mikir dunia. Ayo, sampean sih gak percaya. Coba. Ini butuh kecerdasan, ini butuh kekuatan iman. Semakin sampean buru, dunia semakin lari. Semakin sampean tinggalkan, dunia akan semakin mengejar sampean. Teori. Tak ketakon kok ya. Dikandani kiai gak percaya. Jadi dunia ini oleh Allah memang diciptakan penuh pesona. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang hidupnya terbaik, amalnya terbaik. Perhatikan, Allah pakai kata ahsanu, terbaik, bukan terbanyak. Allah pakai kata ahsanu, terbaik. Nah, agih. Bahkan sampai Kanjeng Nabi itu dawuh, dunia mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat semua yang ada di dalam dunia. Lu bayangno. Lu ini Kanjeng Nabi yang dawuh, dunia ini semua dilaknat. Semuanya.
Apa isi dunia? Jabatan, emas, permata, berlian, uang, rumah, semua dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua yang ada di dalam dunia. Illa, kecuali ada yang tidak dilaknat oleh Allah. Kalau tidak dilaknat berarti dicintai Allah. Laknat itu lawannya adalah rahmat, dirahmati. Dunia niki dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dalam dunia. Illa, kecuali ada orang yang tidak dilaknat, dirahmati oleh Allah, dicintai Allah. Satu, zakiran lillah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, dia tidak patut dilaknat. Gus, zikir itu apa? Zikir itu semua yang mengingatkan kita kepada Allah. Sampai nang pasar kok eling Allah, berarti sampean berzikir. Sampean ngharap proyek nyambut gawe, jadi ojol, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun, kok mengingatkan saya kepada Allah, itulah zikir. Dalam arti luas. Orang-orang yang selalu ingat Allah, dia dirahmati oleh Allah. Punya toko, punya proyek, ya Allah, ini rezeki jenengan. Dua, yang tidak dilaknat, wa aliman, orang-orang yang berilmu. Mulane sampeyan nek ono kiai, ono habib, cium tangannya, ini orang dirahmati Allah. Kita mengharap rahmat dia. Kanjeng Nabi yang dawuh, yang tidak dilaknat Allah, aliman, orang-orang yang berilmu. Itu di Ihya, itu sampai diterangkan, sunnah kalau bertemu orang alim, kita mencium tangan. Orang ini disayang Allah. Waduh Gus, kok berat Gus? Saya ini zikir, enggak. Alim, enggak. Ada peluang yang ketiga. Apa? Wa muta'aliman, orang-orang yang mau datang ke majelis ilmu. Orang-orang yang muta'alim, mau ngaji, selamat dari laknat Allah. Lalu kok sampean ini wis insyaallah. Kan saya sudah sering mengatakan, pokok gak kenemenen wong sing ngaji sulit masuk neraka. Pokok gak kenemenen. Ya, Masya Allah. Jadi bahagialah Bapak Ibu, kita selalu dibimbing oleh ilmu, kita dibimbing oleh ulama. Insya Allah, meskipun dunia ini penuh pesona, kita akan tetap insya Allah terjaga, dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Moga barokah manfaat. Untuk kurban barangkali jamaah rotib ada yang mau syirkah kurban sapi, monggo. Mau disembelih di sini, monggo silakan. Yang penting muga-muga semuanya bisa perhatikan, kurban itu wajib satu rumah, satu kambing minimal, satu rumah. Ya, bukan satu orang, satu rumah minimal satu kambing. Muga-muga iso kurban nggih. Kanjeng Nabi dawuh, al-adhiyatu amalun, menyembelih kurban, berkurban itu termasuk amal yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Jadi sing mampu kok ndak kurban eman. Ya,
Eman kalau sampean punya uang ndak kurban, eman hukumnya makruh. Ya, haram ndak kurban, dosa. Yang kedua, untuk yang sudah niat kurban mulai tanggal 1 tidak boleh potong rambut, potong kuku. Yang ketiga, untuk yang sudah niat kurban maka dia disunahkan untuk makan daging kurbannya, tapi tidak boleh menjual. Jadi kalau hati-hati takmir, kulit tidak boleh dijual oleh yang kurban. Ya, termasuk tidak boleh untuk bayar tukang jagal. Pakai kulit tidak boleh pakai. Nah, caranya bagaimana? Yang kurban tolong nambahi duit untuk operasional, untuk kresek, keranjang, dan untuk ongkos menyembelih. Ketika kumpul kabeh iso kurban, usahakan mulai tanggal 1 nanti, insya Allah 30 Juni masuk 1 Dzulhijjah. Usahakan bisa puasa. Insya Allah nanti mendekati 10 Dzulhijjah, mendekati bulan Dzulhijjah, kita akan ngaji bab keutamaan bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Ya Allah ma fi qalbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Sallallahu la ilaha illallah. Para jamaah yang sangat saya cintai karena Allah, berusahalah meyakinkan hati, meyakinkan diri, cukup aku punya Allah, cukup aku punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya. Syarakallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan barokah manfaat. Terima kasih untuk semuanya, tim Hadroh, tim IT semuanya, matur nuwun, panjenengan yang sudah nyumbang untuk masjid semuanya, matur nuwun, Allah yang membalas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad